Solir. Tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa Indonesia mengantongi komitmen investasi. Nah, kita ajak Anda untuk ngobrol kali ini mengenai KTT G20 supaya bisa relevan dengan tamu yang sudah menunggu sedari tadi. Tadi kan saya katakan, Indonesia sudah mengantongi komitmen investasi sebesar 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 125 triliun. Investasi ini berhasil didapat selama rangkaian perhelatan B20 Summit hingga KTT G20. Nah, ada sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai negara dan perusahaan dari berbagai sektor yang dilakukan. Banyak investor yang mengaku tertarik dan yakin terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurut Menteri Investasi, Badan Koordinasi dan sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menilai komitmen ini masih berpotensi meningkat sekitar 10 dolar Amerika Serikat yang belum ditandatangani atau 10 miliar ya. Kurang miliarnya nih, jadi tidak besar kalau 10 dolar, tapi 10 miliar dolar Amerika Serikat yang belum ditandatangani meski sudah memiliki atau sudah disepakati ya oleh para pihak. Namanya sudah saya sebut, makanya saya akan langsung sapa. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia sudah hadir di studio BTV. Saya sapa. Sudah muncul di layar. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di studio BTV, Mbak Bahlil. Ya, Mbak Grace, malam. Wah, sehat ini ya? Kok sehat. Mbak Bahlil sehat kan? Ya, sehat lah. Sehat ya. Kita kalau datang di TV harus sehat. Bukan karena tadi angka-angkanya besar sekali ya. Wow, gini, itu besar sekali buat kami kelihatannya. Mungkin Bang Bahlil bisa memberi pencerahan. Itu memang besar dibandingkan dengan harapan atau ekspektasinya, atau mungkin bisa cerita juga gimana ceritanya kemudian ada yang disepakati sampai 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 125 triliun. Mungkin bisa cerita di balik itu. Jadi yang pertama Mbak Grace, bahwa kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia terhadap kesuksesan kita dalam penyelenggaraan G20 di Bali. Kenapa saya katakan harus kita bangga bahwa negara kita, negara berkembang yang baru pertama kali diberikan amanah menjadi presidensi, yang pelaksanaannya cukup mendapat apresiasi dari seluruh pemimpin dunia yang hadir. Tidak hanya itu, tapi juga pemimpin dunia swasta. Dan kalau kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sama di beberapa negara terdahulu, tanpa bermaksud mengatakan bahwa kita hebat, tapi memang kita hebat gitu loh. Jadi harus ada ketegasan itu juga. Nah, yang kedua, bahwa kegiatan G20 ini juga dirangkai dengan B20. Ya. Nah, B20 ini sudah dilakukan oleh Kadin dengan teman-teman dari Kementerian Investasi, dengan kementerian-kementerian teknis yang lain. Nah, kemudian dalam beberapa lawatan saya ke beberapa negara dengan Pak Arsyad. Ini sebelum gelaran ya? Sebelum. Okay. Tugas kita itu adalah meyakinkan orang dulu. Caranya? Ya, kita menyampaikan tentang Indonesia. Bagaimana Indonesia, dunia memandang Indonesia sekarang adalah pertama, negara yang stabil. Pertumbuhan ekonominya cukup stabil. Dibandingkan dengan negara G20, kita salah satu yang terbaik. Inflasi kita salah satu yang terbaik. Terkendali ya? Terkendali. Yang kedua, salah satu negara G20 yang bonus demografinya tinggi 2035, Indonesia. Dan kita adalah populasi terbesar nomor 4. Nah, dengan melihat makroekonomi kita bagus, potensi sumber daya alam kita bagus, pemerintahan yang kuat, kemudian pimpinan Bapak Presiden Jokowi yang kepemimpinannya diakui di global, itulah kemudian para teman-teman investor ini menganggap Indonesia salah satu negara alternatif terbaik, salah satu negara terbaik untuk mereka menanamkan modalnya. Nah, kemudian pada saat kemarin di acara B20, jadi negosiasi itu dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, 3 bulan, 4 bulan, lalu kemudian diteken lah itu barang. Nah, teken kita alhamdulillah diberikan kepercayaan
untuk mereka melakukan investasi di Indonesia sekitar 8 miliar US dollar. 120 sekitar 125 triliun rupiah. Ini bukan angka kacang kecil. goreng ya. Ini bukan angka kacang goreng ini. Nah, 125 triliun ini kemarin sudah kita saksikan dalam penandatangan MOU-nya, baik dilakukan oleh forum B20 maupun dilakukan di luar forum B20. Ya. Tetapi intinya adalah pengusaha-pengusaha itu datang. Saya sejak tanggal 8 saya udah berkantor di Bali. Di Bali ya. Jadi saya 10 hari berkantor di Bali. Pasien saya untuk menerima dunia usaha itu satu hari minimal 10. Pasien ini artinya calon investor ya? Calon investor datang berdiskusi bagaimana mereka melihat Indonesia. Apa yang Bapak Bahlil katakan kepada mereka? Saya katakan untuk mereka bahwa you kurang yakin apa lagi dengan Indonesia. Kita punya sumber daya alam. Kita sekarang lagi mendorong untuk pembangunan investasi yang mengarah kepada hilirisasi dengan berbagai pendekatan green industry dan green energy. Aturan kita sekarang udah beda dengan dulu. Simplifikasi administrasi perizinan lebih cepat. Ya? Insentif kita yang tidak kalah dengan negara lain. Stabilitas politik kita bagus. Neraca perdagangan kita surplus. Yuk mencari negara di mana yang seperti ini. Jadi mereka say yes. Dan begitu kita diskusi, kita memberikan jaminan kepada mereka dan oke, mereka jalan. Deal. Terjadi kesepahaman. Kesepahaman. 8 miliar US dollar. Wow, dan masih ada potensi berikutnya belum Kalau ada tanda tangan. Potensinya itu sebenarnya lebih Iya. Tapi kan di Kementerian Investasi kan selalu berbicara ketika sudah ada data bisa dipertanggungjawabkan, baru kita ngomong. Oke. Kalau baru nanti akan tunggu dulu lah. Nanti saya dikejar lagi sama Mbak Grace nanti dari mana aja gitu. Iya. Kita bicara soal komitmen investasi yang semoga benar-benar akan bisa diwujudkan dan nanti saya akan tanya soal apa multiplier effect-nya atau efek gandanya kepada kami yang ada di dalam negeri. Tapi kami ingin tahu banyak, tentu saya akan ajak ngobrol mengenai di balik cerita KTT G20 yang terlihat di panggung depan begitu megah. Adakah cerita-cerita lain yang mungkin bisa dibagikan pada kita semua yang mungkin kita jadi ketawa, jadi terharu atau mungkin ekspresi lain akan muncul. Sesaat lagi di obrolan malam. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Buat apa antri ketemu dokter seharian? Kalau bisa konsultasi lewat genggaman. Dengan aplikasi My Siloam, kami memudahkan Anda membuat janji, berkonsultasi online, hingga memastikan resep obat sampai di rumah Anda. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Goyang dangdut bikin lagi. Ini dia. Alunan musik dangdut yang bikin kamu ketagihan. Ujung-ujungnya dangdut bareng Danang dan Candil. Iya, mana goyangnya Danang pengen saya.
Sabtu 26 November jam 19.30 hanya di BTV. Tingkah anak kos emang ada aja. Pintar selap-selip dan juga kreatif. Saksikan kehidupan anak kos di ibu kota bersama Indekos. Setiap Sabtu jam 9 malam hanya di BTV. Masih ajak Anda untuk ngobrol dengan Menteri Investasi dan sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bang Bahlil, semalam kami undang tamu Pak Pramono Anung dan akhirnya membocorkan satu hal yang wah, kami kaget semua tuh. Mungkin kita ulangi lagi supaya pemirsa mungkin ingat, kita nonton bareng ya. Berikut ini. Pilkan nih supaya Pak Pram bisa tebak. Kalau ini Pak Pram, Pak Jokowi itu suasana hatinya lagi apa? Beliau kalau begini malah beliau ada jahilnya. Betul. Kalau lihat mata, bibir itu ada jahilnya. Bukan yang terlalu serius. Presiden kalau jahil gimana? Ya biasanya menterinya yang dikerjain. Kan misalnya? Gitu. Misalnya beliau kenapa Pak Basuki sering diajak atau Pak Bahlil. Karena Pak Bahlil juga lucu. Gitu ya. Nah Presiden kalau butuh yang begitu biasanya... Nah, karena kenapa Pak Bahlil itu dan Pak Basuki selalu sering diajak kemana-mana, karena Pak Bahlil juga lucu. Merasa lucu? Atau merasakah, atau sadarkah Pak Presiden merasa Bang Bahlil lucu? Saya nggak tahu sebenarnya ya, tapi kita orang Papua kan suka lucu ya, kita dari timur. Tapi mungkin karena melihat saya kalau ngomong sama Bapak itu, saya kan bukan orang Jawa, jadi ngomong apa adanya. Jadi kalau memang ya seperti itu, ya saya ngomong apa adanya aja. Tapi mungkin dengan cara pembawaan yang khas orang timur kali ya. Jadi itu mungkin kemudian Bapak merasa lucu. Yang kedua, ya yang paling junior kan saya. Mungkin karena saya juniornya beliau di HIPMI. Jadi kalau tidak ada lagi yang bisa dibuat lucu ya terpaksa saya lah yang dibuat. Misalnya momen lucu yang Bang Bahlil ingat bersama Presiden yang sampai membuat Presiden itu tertawa lepas, ada nggak? Kemarin Munas HIPMI di Solo, yang saya lagi pidato, itu kalau dilihat rekamannya itu kan lucu banget itu. Yang mau ditanya di mana, pada saat di G20 atau kesehari-harian? Sehari-hari, nggak hanya di G20? Ya banyak lah. Sebutkan dong salah satu dong. Ya ketika diskusi saya sampaikan, Pak, di salah satu diskusi. Enggak, ceritalah capek-capek gitu kan. Saya bilang kalau orang timur, ya kayak saya orang Papua, orang Maluku, itu kan mukanya seram-seram. Tapi kalau kawin sama perempuan Jawa, itu kita Hello Kitty semua. Jadi tiba di rumah langsung Hello Kitty. Itu salah satu Bapak ketawa. Jadi apa ya, suasananya, kita orang timur itu kan mukanya seram, tapi hatinya itu Hello Kitty, jadi itu buat Bapak ketawa. Gitu. Tapi ada informasi yang beredar di kalangan terbatas bahwa Bang Bahlil ini memang jadi sosok yang selalu dibuat berada dekat dengan Presiden untuk bisa tetap menjaga Presiden kita dalam suasana hati dan berpikir sangat jernih. Bener nggak tuh? Aduh, saya nggak tahu ya. Tapi sering ngobrol dengan Presiden berdua saja, santai. Ya. Saya kan pembantu Bapak, kalau dipanggil wajib datang, kalau ditanya yang kita tahu wajib jawab, bahwa jawaban saya itu ada mungkin narasi yang mungkin menurut Bapak itu ketawa, kadang-kadang senyum, tapi untuk spesial lucu-lucuan kan saya bukan Cak Lontong gitu kan, itu. Tapi pada umumnya sih, ya Bapak itu kan orangnya
ya manusia juga ya, butuh relax juga. Dan kadang-kadang pada saat setelah relax itu kan lahir ide-ide yang brilian, yang baik. Terus mungkin juga Bapak kadang-kadang menanyakan tentang bagaimana karakter dari wilayah ini, wilayah Maluku, wilayah Papua atau wilayah Aceh. Karena kita banyak, waktu saya di HIPMI keliling Indonesia, saya ceritakanlah kejadian-kejadian itu. Ya kadang-kadang lucu, ada cerita-cerita lucu juga gitu. Iya. Tadi nyebut Cak Lontong, Bang Bahlil sendiri merasa lebih lucu mana, Bahlil Lahadalia atau Cak Lontong? Kalau di depan publik Cak Lontong. Karena? Ya dia ahlinya lah. Ya itu memang pekerjaannya. Pekerjaannya. Tapi kalau di luar, di belakang layar? Kalau di belakang layar belum tentu. Cak Lontong lebih lucu daripada saya. Oh. Buktinya Bang Enggar kalau sama saya ketawa terus Bang Enggar. Saya pun bawain acara dari tadi sebelum kita menyapa kembali narasumber, saya ketawa-ketawa aja kerjaannya. Ada hal lucu juga yang juga jadi diketahui oleh kami setidaknya, dan malam ini saya ajak Anda dan saya bocorkan kepada pemirsa obrolan malam. Coba kita lihat. Jadi ada 2 orang, mungkin banyak orang yang tidak mandi. Nih salah satunya, dua-duanya, salah duanya. Ini berdua nggak mandi beneran nih Bang Bahlil? Selama KTT G20, coba kita dengarkan audionya. Disukai oleh hampir semua dunia, khususnya di bidang ekonomi dan investasi. Jadi kalau kita kurang tidur nggak apa-apa untuk rakyat bangsa negara. Mantap. Apalagi mendampingi Pak Menteri BUMN yang tiap hari berpikir untuk bagaimana menaikkan laba BUMN. Mantap. Dan bersama Menteri Investasi yang tiap hari berpikir bagaimana memasukkan uang ke Indonesia. Menciptakan lapangan pekerjaan. Menteri BUMN dan Menteri Investasi tidak mandi. Coba lihat. Mandi enak aja. Kurang tidur. Kalau mandi. Coba mandi. Itu benar-benar tidak mandi. Mau jawab jujur atau jawab nggak jujur? Jujur dong. Aku nggak mandi tuh. Kenapa tidak mandi? Bangun terlambat. Gimana tidurnya cuma 2 jam, 1,5 jam. Tiba-tiba kita kaget bangun, tamu kita sudah di depan. Ya lompatlah di tempat tidur, pakai jas parfum aja. Seolah-olah mandi. Enggak mandi aku itu, jujur aja. Oke, sekarang jujur pertanyaan kedua. Itu kan baru 1 dari sekian banyak yang baru 1 dibuka ke publik. Kan kalau jalan sama presiden sibuk sekali ya. Lebih sering nggak mandi atau sering mandi? Mandilah. Kalau sama Pak Presiden mandilah. Masa? Ya kadang-kadang. Seberapa kadang-kadang? Ya ada 1-2 ya. Ada 1-2 kalau kita waktunya udah pas, tiba-tiba jadwalnya kan tidak, contoh jadwalnya 7:30, tapi tiba-tiba dia bilang jadwalnya majuin jam 7, sementara kita bangunnya 6:30 mungkin, katakanlah kan waktunya kan harus cepat tuh. Ya itu pasti udah nggak mandi lah kalau saya. Pasti udah nggak mandi. Setengah mandi aja, kepala aja. Pakai gaya aktif sama muka. Oke. Tadi belum dijawab lebih tegas. Berapa sering nggak mandi kalau jalan sama presiden? Waduh, kok interogasinya kayak begini ya? Berat betul jawabannya. Lebih banyak mandinya lah. Oh, lebih banyak mandinya. Oke, berapa persen? 50, 60? Lebih lah. Coba 80-90% mandi lah. 80-90% mandi lah ya. Dari 10 kali jalan sama presiden 9 aja. Iya. 9 mandi. 9 mandi lah. Oke. Tergantung jadwalnya, tergantung jamnya. Oke. Kalau pas tiba-tiba kita sudah, contoh mau istirahat, jadwal tiba-tiba keluar lagi kalau kita kunjungan ke daerah-daerah kan. Iya. Tiba-tiba Bapak itu kan, Bapak Presiden itu kan yang tahu ada jadwal yang normal dan ada yang tidak normal. Jadwal tidak normal yang tidak normal itu tiba-tiba muncul jadwal. Kita pikir sudah nggak ada, sudah baring, tiba-tiba sudah istirahat, suruh kumpul, mau keluar. Seberapa sering itu terjadi? Ya susah untuk ditebak itu. Maunya Bapak Presiden. Gini aja deh, dari tadi kan belum dijawab secara spesifik ya. Ini dari berapa, oke tadi disebut 90% mandi lah kalau jalan sama presiden. Oke, kita coba tunjukkan foto-foto keseharian Bang Bahlil ini dengan Pak Presiden, dan tolong ngaku di depan kami. Ini mandi apa enggak gitu ya. Nah ini ingat nggak ini lagi di momen apa? Ini mana ya? Nih, ini Papua Jayapura, nih. ini di Jayapura. Nih. Baru turun dari pesawat. Ini ya mandi kalau gak? Baru turun dari pesawat nggak mandi lah. Oh nggak mandi, 1, oke. Ini? Lupa ini di mana nih? Ini. Ini sama Pak Luhut, Pak Pram. Ini mandi. Ini Papua. Papua nggak mandi. Papua nggak mandi, oke. Berarti mandi. Itu 1 dari
Dua dong dari KTT kan, ini berarti yang kedua. Ini di peresmian LG Mandi nih. Mandi. Mandi. Oke, terus? Tahunya pada saat muka saya agak ganteng dikit itu Mandi. Tapi pada saat kusut itu pasti itu. Nah, bagaimana membedakan muka Bang Bahlil lagi ganteng sama lagi enggak? Ya. Ini bisa nggak dikembalikan? Bisa nggak dikembalikan pada pertanyaan G20? Itu bukan pernyataan Bang Bahlil, itu pertanyaan. Tadi kan saya tanya bagaimana membedakan Bang Bahlil. Tapi ya kalau lagi kusut. Lagi kusut mungkin. Berarti malam ini karena saya melihat langsung wajah Bang Bahlil, kita pastikan bahwa Bang Bahlil mandi. Mandi. Enggak begini pakai jas kemana. Kalau di rekan-rekan sejauh di kabinet paling sering bisa nyambung bercanda dan bisa mengisi waktu di saat ada target dari presiden, ada evaluasi dari presiden sama siapa? Pak Bas? Ya rata-rata ya. Ada Pak Bas, kemudian dari Pak Menko Pak Luhut, Menteri BUMN, Menteri SDM gitu. Kita kalau sudah mikir, ini kan semua senior, ini birokrasi ini kan semua jaim juga semua. Pasang wibawa semua kan. Iya. Kalau depan Bang Bahlil? Kalau dengan saya udah pusing, saya bikin ketawa aja supaya kita cari fresh kembali. Nah, saya baru ingat satu. Jadi Bang Sandi Uno saya undang beberapa hari lalu bilang semua menteri itu diberi key performance indicator sama presiden. Nah, saya tanya ke Pak Pram kemarin, siapa sih menteri yang paling tinggi KPI-nya? Nah, mungkin kalau Bang Bahlil tahu nggak siapa yang paling tinggi KPI-nya? Saya nggak tahu. Di saat di KTT? Nggak tahu. Oh, baru evaluasinya Senin ya? Senin. Aku nggak tahu. Oh, nggak dikasih KPI? Ya kalau KPI-nya dikasih. Oh, tapi Bang Bahlil apa KPI-nya? Ya harus investasi dapat. Puji Tuhan ada 125 triliun. Iya, Grace, dapat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun kerjasama bilateral dengan negara-negara yang punya sumber daya sama nih Indonesia. Itu kalau terwujud? dari kami ya, beberapa terwujud. Yang ketiga itu adalah bagaimana menjelaskan terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan peta peluang investasi. Ya, yang keempat bagaimana bisa teman-teman juga yang dari luar itu masuk untuk berkolaborasi dengan teman-teman daerah, teman-teman pengusaha dalam negeri. Itu semua sudah dilakukan selama gelaran KTT. Jauh sebelumnya? Saya nggak boleh menjawab itu karena ada kan yang tugas untuk menjawab, menilai. Nanti Grace kalau saya jawab nanti wah sombong sekali menteri ini. Jadi nggak boleh sombong ya? Nggak boleh. Nah, tapi semua sudah dilakukan dengan sepenuh hati dong ya? Kita ini kan menteri itu pembantu presiden. Ya namanya pembantu tugasnya itu harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Bos kita itu presiden. Tujuannya apa? Mengambil alih sebagian tanggung jawab negara yang diberikan amanah kepada presiden dan presiden menyerahkan sebagian kepada kita. Menteri ini bukan tempat gagah-gagahan. Menteri ini tempat untuk bagaimana kita bekerja, menyelesaikan masalah negara, memberikan kontribusi terbaik untuk rakyat. Jadi kalau kita menteri menganggap ini jabatan hanya untuk gaya, ya untuk saya pribadi ya, ngapain jadi menteri? Jadi menteri buat seorang Bahlil Hadali apa? Pengabdian. Saya bisa lebih banyak untuk, dulu kan saya ketua umum HIPMI. Banyak cita-cita saya untuk bagaimana ideal untuk di dunia usaha, untuk memberikan kemudahan, untuk bagaimana ada pemerataan bagi pelaku usaha. Ketika saya jadi ketua umum HIPMI nggak bisa saya lakukan itu, dan sekarang saya menjadi bagian dari pemerintah, eksekutif harus membuat kebijakan itu. Iya, membuat kebijakan itu. Nah, oke. Jadi serius obrolannya. Padahal tadi kan kata banyak orang, setidaknya di kalangan terbatas yang akhirnya kemudian gak terbatas lagi malam ini, Bang Bahlil ini lucu. Tapi gak apa-apa lah, saya ketawa-ketawa kalau di saat jeda. Bang Bahlil tadi kami sebelum kita mengudara, saya sudah tanya ke teman-teman di warganet ini, netizen, soal saya mau ngajak ngobrol Bahlil Lahadalia. Mau ada pertanyaan nggak? Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti saya tanyakan, tapi kita jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.
video ini untuk kamu, karena kamu saja bertransaksi dengan BNI Mobile Banking. Kumpulkan poin, lalu tukar jadi kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Transaksi sukses, hadiah makin dekat. Pupuk Indonesia berkomitmen menjadi perusahaan nutrisi tanaman dan solusi pertanian kelas dunia yang berkelanjutan. Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi pupuk terbesar di Asia Tenggara. Kami juga memproduksi produk-produk petrokimia lainnya, menjangkau wilayah distribusi domestik dan mancanegara. Kami juga berbisnis di bidang EPC, energi dan utilitas, logistik, perdagangan, dan pangan. Pupuk Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak guna menghasilkan talenta terbaik dengan high performance culture, memperkuat transformasi dan digitalisasi dari monitoring distribusi hingga peningkatan keandalan dan efisiensi pabrik, meningkatkan kesejahteraan petani melalui program Makmur dengan melakukan pendampingan kepada petani. Pupuk Indonesia turut menguatkan perekonomian, sosial, dan lingkungan masyarakat melalui program pemberdayaan. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia. Apapun pilihan teman perjalanan, roda 2, 3, atau lebih dari itu, Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar Republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Kalau memang menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. Pejabat setempat melaporkan setidaknya ada 24 orang terluka. Berita 1 malam. Hanya di BTV. Anda kembali bersama kami, saya masih ajak ngobrol dengan Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Bang Bahlil, di media sosial ada yang nanya nih soal masa depan proyeksi investasi yang bakal Indonesia terima pasca G20. Optimis atau bahasa anak sekarang itu madesu, masa depan suram, optimis atau itu? Kalau untuk tahun 2022, Grace, target kita kan 1.200 triliun. Sekarang kita sudah mencapai 894 triliun kurang lebih ya, sudah 74% lebih. Saya target insya Allah tercapai. 1.200 triliun itu tahun 2022 tercapai. Ini kan sudah bulan November ya, Bang Bahlil. Berarti sekarang sudah berapa? Itu kan kita per triwulan. Jadi kemarin dari periode dari Januari sampai September. Sekarang tinggal 3 bulan kan, nanti diumumkan nanti di Januari. Nah, kalau ditanya gimana investasi ke depan, suram atau tidak? Kalau di 2023, Grace, jujur saya katakan bahwa kita ini belum selesai, global itu belum selesai pandemi sebagian. Perang Ukraina sama Rusia itu belum selesai. Ini kan melahirkan krisis pangan dan krisis energi. Harga semua melambung. Stabilitas ekonomi global tidak terlalu membaik, gelap dalam bahasa saya. Dan stabilitas politik global pun karena masih ada perang tidak juga stabil. Nah, Indonesia bagaimana? Tapi kita siap. Indonesia ini punya secercah harapan, Grace. Tapi ingat bahwa pemangkasan terhadap proyeksi pertumbuhan setiap ini kan menurun terus nih. Tadinya 5,2%, sekarang 4,8%, ada lagi yang turunkan menjadi 4,4%. Jadi ini masih sangat dinamis dan masih banyak akan dilakukan koreksi-koreksi berdasarkan variabel eksternal. Dinamis dalam arti positif atau negatif? Negatif. Positif itu kalau 5,2 naik 5,5. Kurvanya naik ya? Kurvanya naik. Ini kan kurvanya menurun. Berarti kan negatif. Nah, bagaimana tentang investasi?
Target investasi di 2023 itu 1.400 triliun. Naik 200 triliun dibanding Naik 200 tahun triliun. ini ya? Saya sempat ditanya oleh Bapak Presiden, Mas Bahlil yakin nggak dengan 1.400 triliun? Itu Presiden tanyakan langsung Yes. pada Bapak Bahlil? Tanya saya. Karena itu adalah rumusan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Karena kan defisit anggaran kita kan turun sekarang, menjadi di bawah 3%. Berarti akan sekitar 400 sampai 500 triliun kan, yang hilang dari APBN karena pembiayaannya itu menurun, berarti kan harus ada sumber lain untuk menutup. Ya. Sumbernya dari mana? Dari investasi. Salah satu di antaranya. Maka harus kita dongkrak. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana caranya? Saya katakan bahwa kalau stabilitas politik kita terganggu, saya nggak jamin. Artinya karena masuk tahun 2023, Karena tahun 2023. ya, menuju 2024, Yes. pemilu 2024. Oke. Saya nggak jamin. Karena investor itu akan yakin kalau pemimpin kita kuat. Dan Pak Jokowi itu betul-betul sekarang ini pemimpin yang dapat dipercaya. Faktor lain menurut Bang Bahlil? Faktor politik, stabilitas yang paling banyak. Yang kedua adalah, faktor kedua adalah ketika perang ini belum selesai. Ukraina dan Rusia. Ini tinggal kita lihat, bisa menyelesaikan cepat atau lebih memperparah. Dan satu lagi, Grace, ketegangan politik antara Taiwan sama China. Itu Ini juga kalau mudah-mudahan nggak terjadi, kita doa. Tapi kalau sampai ini terjadi, hati-hati negara kita. Tapi Bang Bahlil tentu dengan kementerian-kementerian terkait lain sudah menyiapkan langkah mitigasi jika memang kondisinya seperti diproyeksikan seperti sekarang, atau lebih buruk dari sekarang, atau kita harapkan sebenarnya lebih baik? Mitigasi sudah saya lakukan, sudah kita coaching sekarang strategi-strateginya, tapi kita sudah buat alternatif A, alternatif B, alternatif C. Misalnya? Contoh katakanlah kalau kondisi politik, ketegangan politik di tahun pemilu, suhunya kata Pak Presiden kan kalau boleh dingin aja, jangan sampai panas. Ya kalau naik dikit, ya angat-angat, gitu kan? Itu kan kata Pak Presiden. Jadi kami menyesuaikan rumusan itu. Ya kalau dingin sekali, insya Allah bisa 1.400. Kalau dia setengah panas, mungkin di bawah itu. Tapi Bang Bahlil sendiri tentu melakukan berbagai langkah untuk tetap naik. Oh iya, sesuai kalau saya dengan sih memenuhi target yang disampaikan Presiden. Kalau saya sih memang dari kami Kementerian Investasi selalu berpikir bahwa apapun kondisi dunia, apapun kondisi bangsa kita ke depan, kita harus tetap menyiapkan satu strategi jitu dalam rangka mempertahankan pertumbuhan investasi kita. Ya. Para pengamat juga banyak pengamat juga yang mengatakan begini Bang Bahlil, kalau itu kan angka ya, sebentar lagi akan 1.200, Bang Bahlil optimis akan terpenuhi target itu. Ada komitmen investasi yang kita harapkan benar-benar bisa terrealisasi. Tapi soal bicara angka, tapi dipertanyakan soal daya serap tenaga kerja, Bang Bahlil. Ada tadi saya sebutkan di awal, ada multiplier effect atau efek berganda ya, salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja. Itu seperti apa? Gini, kita bicara investasi itu kenapa sih kita butuh investasi? Kita kan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk memberikan nilai tambah terhadap sebuah proses produksi, untuk mendapatkan pendapatan negara, dan untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Pajak udah pasti, dan outputnya adalah ekspor maupun impor terhadap bahan baku. Nah, lapangan pekerjaan investasi kami dari 2021 yang 901 triliun itu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 1.207.000. Itu tenaga kerja langsung, loh. Dalam teori ekonomi ada lapangan pekerjaan yang tidak langsung biasanya 3 kali lipat sampai 4 kali lipat. Nah, di tahun ini target kami lapangan pekerjaan itu sekitar 1.300.000 lebih. Kalau ini mampu kita lakukan, maka memastikan pendapatan yang berorientasi pada daya beli masyarakat. Ya. Karena kalau kita melihat struktur pertumbuhan ekonomi kita, konsumsi itu masih di bawah, masih 51-52% di kuartal ketiga. Investasi kita itu 28-29%. Ekspor impor 23 dan 24. Spending pemerintah yang memang belum maksimal. Nah, kalau kita bicara tentang konsumsi itu kan bicara tentang daya beli. Ya.
Daya beli itu bisa terjadi kalau ada kepastian pendapatan. Nah, kepastian pendapatan itu terjadi kalau ada lapangan pekerjaan. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ini angka, bagaimana lapangan pekerjaan nggak ada? Cek aja di konsumsi. Nggak mungkin lapangan pekerjaan itu diciptakan oleh pemerintah. Penerimaan pegawai negeri 1 tahun paling tinggi 1 juta plus BUMN dan swasta kok. Saya sering di-challenge seperti itu. Jadi kalau saya di-challenge seperti itu, lihat konsumsi orang. Daya beli itu kan... Daya beli tinggi? Tinggi pasti dari lapangan pekerjaan dong. Siapa menciptakan lapangan pekerjaan itu? Dunia usaha. Efek ganda lain dari investasi yang masuk ke dalam negeri tadi sudah sempat Bang Bahlil sebutkan beberapa. Tapi mungkin selain lapangan kerja yang paling bisa publik rasakan dampaknya adalah pendapatan negara. Pendapatan negara kita kan tiap tahun naik tuh. 76% pendapatan negara kita itu masih sektor pajak. Dan pajak yang paling besar itu pajak perusahaan. Dan perusahaan itu hulu investasi. Jadi hulu ekspor, hulu pendapatan itu adalah investasi. Salah satu arahan Presiden kan adalah hilirisasi industri ya, Bang Bahlil ya. Itu relevansinya dengan peningkatan investasi mungkin Bang Bahlil bisa jelaskan, sama banyak juga yang masih melihat masih minim nih hilirisasi berbagai sektor yang dilakukan di dalam negeri. Gini, kenapa? Kalau kita bicara tentang hilirisasi, harus diakuilah bangsa ini jangan kufur nikmat. Mari kita buka peta. Masa pemerintahan siapa sih yang melakukan hilirisasi sumber daya alam yang masif? Kita fair aja. Tapi? Freeport. Dipaksain segera bangun smelter. Investasi 3 billion. Zamannya Jokowi. Hilirisasi nikel. Yang sekarang ekspor kita ke China dulu itu neraca perdagangan kita tahun 2016-2017 defisit 18 billion US dollar. 2021 kita tinggal 2 miliar US dollar. Kita sudah ekspor hasil hilirisasi dari nikel 20,9 billion US dollar. Di tahun ini diperkirakan 27 miliar US dollar. Ini kan hilirisasi yang masif. Kita sekarang melakukan hilirisasi untuk membangun DME. DME itu ada dari batu bara low kalori untuk pengganti gas LPG kita. Di zaman siapa? Di zamannya Pak Jokowi. Memang rakyat nggak bisa terlalu, mohon maaf, meminta kita plak langsung hilirisasi semua. Karena ini uang bukan uang pemerintah. Ini uang swasta murni. Jadi tentu ada kacamata profit, di situ ada pertimbangan ekonomi lain. Tapi yang saya mau sampaikan begini. Pemerintahan Pak Jokowi itu sangat keras untuk menentukan sikap dalam melarang ekspor barang mentah. Tujuannya apa? Adalah hilirisasi. Dulu waktu kita nyetop ore nikel, orang nakut-nakuti kita. Oh nanti pendapatan negara hilang, sekian. Saya bilang sama Bapak Presiden. Berisiko sekali ya? Seolah-olah didramatisir lah, seolah risiko. Saya bilang sama Bapak Presiden, Pak kita ini kan mantan pengusaha Pak, ini kan kelakuan kita juga dulu Pak, nakut-nakutin pemerintah. Oh masa kita jadi pemerintah terus takut-takuti kayak begini? Contoh kayak sekarang kita mau menyetop ekspor timah. Orang semua datang sama saya, nanti potensi hilang pendapatan sekian. Saya bilang sama mereka, coba pakai teori baru dong, jangan pakai gaya begini lagi. Ini ilmu saya dulu nakut-nakuti pemerintah. Ini kok salah orang, kok nakut-nakuti aku bilang. Justru dengan hilirisasi itulah menciptakan nilai tambah, added value tambah, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, kemudian menjaga kedaulatan lingkungan kita dalam pengelolaan, dan ekspor kita bisa terjaga, dan kita menentukan harga. Dan itu tidak hanya menjadi pasar. Jangan pasar, kita tahu nggak timah, Indonesia itu menjadi negara kedua terbesar penghasil timah. Yang pertama adalah China, yang kedua Indonesia. Tapi tahu harga timah dikendalikan bukan oleh negara kita, bukan negara yang penghasil timah. Dan kita membangun hilirisasi baru 5%. Ini kan konyol. Setelah saya menyampaikan dengan Pak Menko beberapa menindaklanjuti arahan Bapak Presiden bahwa tolong dikaji dan kita akan menyetop ekspor timah. Semua datang. Nakut-nakuti begini-begini. Saya bilang, bos, kau jangan bikin takut-takut lah. Kau pikir aku ini, kerjaan aku di kampus, aku ini kan lapangan terus. Gitu. Tapi jadi, berarti dilakukan kajian dong ya secara mendalam. Sudah, maksud aku begini loh. Kita ini harus firm gitu. Kita mau dibawa ke WTO, nggak ada masalah, kita layani. Tapi negara jangan dikendalikan oleh pengusaha. Dan negara jangan ditakut-takuti oleh negara lain. Yang mengendalikan pengusaha itu adalah pemerintah. Dengan arah kebijakan negara. Tapi pemerintah tidak boleh semena-mena kepada pengusaha. Negara lain nggak boleh mengintervensi kita. Karena kita punya kedaulatan sendiri. Yang tahu arah kebijakan negara inilah kita. Bukan negara lain. Jadi saya bilang,
Nah ini persoalan keberanian. Banyak orang pintar di bangsa ini, tapi sedikit yang punya keberanian. Banyak orang pintar, tapi yang punya hati untuk rakyat, betul-betul, itu nggak banyak. Saya ini kan udah pernah dari sejarah sampai Ramjada kan, udah tahu. Jadi, udahlah retorika begini, bogono, udah Mbak, aku udah tahu lah. Aku pernah jadi pengusaha, aku pernah jadi aktivis, sekarang masuk di pemerintah. Dan itu berkontribusi kepada Bang Bahlil untuk bisa punya frame yang tepat untuk bisa melahirkan kebijakan yang tepat pula ya, pengalaman-pengalaman itu. Udah, bangsa kita ini, negara kita ini akan kuat kalau pemimpinnya itu firm. Saya bukan berarti karena menjadi anggota kabinet di Pak Presiden Jokowi, enggak. Bahwa Presiden Jokowi itu siapa yang bisa intervensi dia? Nggak ada. Siapa yang berani? Siapa yang bilang bahwa dia bisa? Saya taruhan ayo. Bapak Presiden kalau sudah memutuskan A. Apalagi untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, menyangkut hilirisasi. Nikel katakanlah, digertak, dibawa ke WTO. Bapak Presiden bilang, lawan. Negara-negara kita nggak boleh diatur-atur oleh orang. Wow. Kayak begini dong pemimpin gitu loh. Ini bukan karena saya jadi menterinya Pak Jokowi, bukan. Jangan jadi pemimpin memble. Jadi ada risiko yang dipertimbangkan, tapi soal kedaulatan nomor satu. Nomor satu. Saya pun merasa begitu. Kita ini kan orang kampung, orang dari rakyat kecil. Kita tahulah jerih dan hati saudara-saudara saya di daerah-daerah, di kampung-kampung itu, di seluruh wilayah. Jangan jeritan mereka itu begitu kita jadi pejabat, dulu di kursi enak, lupa jeritan mereka. Bang Bahlil nggak lupa lah ya. Insya Allah Mbak. Insya Allah. Karena saya berangkat bukan dari anak siapa-siapa, dan saya ini kan lahir piring plastik, bukan lahir piring emas. Andaikan hari ini saya bisa makan di piring emas, tapi saya tidak melupakan piring plastik itu. Karena saya 27 tahun, sejak 0 tahun sampai usia 27 tahun, saya kan setengah manusia, makanya di piring plastik. Setelah itu baru punya fasilitas. Kami sudah menyimak dan mengikuti begitu banyak cerita sangat inspiratif dari perjalanan hidup Bang Bahlil, termasuk ketika jadi pengusaha. Sekarang sih masih tetap di HIPMI kan. Tadi masih menyinggung mengenai HIPMI. Nanti usai jeda saya tanya soal HIPMI ya. Kita jeda dulu, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ini keluargaku, banyak orangnya, dan semua butuh internet. Makanya internet rumahnya Orbit. Jadi bisa gini, gini, dan bikin aku happy gini. Soalnya Orbit hemat di kantong, mudah diatur, dan dapat kuota lagi. Karena Orbit ikut maumu. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Championship history. BTV, bersatu menginspirasi.
Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya masih bersama dengan Bahlil Lahadalia. Bang Bahlil ini kan sampai sekarang masih aktif ya, walaupun sudah diberi amanah oleh Presiden, tapi juga masih tetap memperhatikan sektor dunia usaha. Salah satunya masih tetap menjadi Ketua Dewan Penasehat, Pembina HIPMI. Mulai kemarin begitu terpilih Saudara Akbar Buhari sebagai Ketua Umum BP HIPMI, saya tidak lagi menjadi Ketua dan Pembina, tapi sudah menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Ketua Dewan Kehormatan. Nah, bisa kami perbaiki itu, Ketua Dewan Kehormatan. Betul. Nah, tapi kan ada ini diangkat juga sama berita1.com sih. Ada kejadian yang Bang Bahlil ikut ya di 22 hari Kamis lalu ya, 22 November ya. Ini mungkin Bang Bahlil bisa jelaskan karena kan tadi Bang Bahlil bilang salah satu sektor penunjang ya dunia usaha. Tapi kami tunjukkan dulu visualnya berikut ini. Nah, ini nih Bang Bahlil. Saya harus menyampaikan kepada pemirsa, kami tunjukkan visualnya sampai di situ saja, tapi setidaknya digambarkan kalau itu kejadiannya sempat ricuh. Tapi Bang Bahlil mungkin bisa mencerahkan apa yang sebenarnya terjadi dan seharusnya bagaimana publik melihat dinamika yang terjadi di HIPMI sendiri. Jadi kejadian ini pertama pada saat sidang pleno 1. Ya. Pleno 1 dilakukan oleh pimpinan sidang sementara. Baru memasuk dalam pembahasan tata tertib, ada perdebatan-perdebatan di situ. Lalu kemudian perdebatan itu diskors. Sebagian peserta pinginnya lanjut, tapi diskors untuk besok. Dan dinamika seperti ini itu biasa-biasa aja sebenarnya. Karena dalam organisasi manapun, teknik memimpin sidang, dinamika dalam forum, itu dijadikan sebagai bagian. Oke, tapi malam itu Bang Bahlil ada juga ya? Nah, saya nggak ada. Oh. Tapi setelah kejadian yang di luar kelaziman itu terjadi setelah diskors. Setelah diskors sudah keluar ruangan, di forum udah nggak ada, kejadiannya di luar. Dan yang melakukan itu bukan peserta forum, tetapi para peninjau yang di luar ruangan. Itu ceritanya. Lalu kemudian itu terjadi ada perselisihan lah sedikit, salah paham. Lalu kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan itu. Sempat rame, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kejadian itu. Kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi sesungguhnya itu terjadi di luar forum. Dan kami menyesali perbuatan itu. Lalu kemudian itu kan hari Senin malam. 22 hari Senin malam. Senin malam, tanggal 21 malam. 21 malam ya. Lalu kemudian saya sudah di Jakarta kejadian itu. Udah balik saya setelah pembukaan Bapak Presiden. Saya tanggal 22 jam 10 saya take off kembali ke Solo dan saya mengawal proses Munasnya. Bahwa ada dinamika ya biasa. Tidak terjadi sampai perkelahian lagi di situ, nggak ada. Dan sampai terpilih baru saya balik. Bang Bahlil sampai pilih bolak-balik dari Solo, Jakarta balik lagi karena terjadi dinamika. Bagi Bang Bahlil, HIPMI itu apa? Menurut saya, HIPMI ini adalah sebuah organisasi yang didirikan 50 tahun lalu, yang tujuannya itu menjadikan anak-anak muda menjadi entrepreneur nasionalis dan menjadikan mereka menjadi tuan di negeri sendiri. Dengan tujuan latar belakangnya adalah HIPMI ini dilahirkan untuk mengisi cita-cita proklamasi. Apa itu cita-cita kemerdekaan? Bukan cita-cita. Cita-cita kemerdekaan apa itu? Kesejahteraan. Kesejahteraan itu nggak mungkin dibangun tanpa ada dunia usaha. Dan waktu itu kan dunia usaha kita kan sedikit. Jadi HIPMI ini adalah organisasi kader bagi anak-anak muda untuk menjadi pengusaha. Termasuk tapi Bang Bahlil ya? Yang nasionalis, ya. Oleh karena itu dalam pandangan saya HIPMI ini aset negara. Dan tidak hanya menjadi dunia usaha, tapi dia juga bisa menjadi pengabdiannya di pemerintah. Contoh katakanlah sekarang Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo.
itu adalah ketua bidang organisasi. Pak Lanyala Mataliti itu adalah ketua umum BPD HIPMI. Di Presiden ada Bapak Presiden Jokowi, itu kader HIPMI. Di kementerian kita ada Pak Sandi, saya, kemudian Pak Erik, gitu loh. Bagi saya adalah HIPMI tempat saya belajar kawacandra di muka. Saya sekolahnya di kampung. Saya andaikan saya tidak ikut HIPMI, saya nggak akan kenal dengan para pelaku ekonomi di Jakarta. Saya tidak akan bisa membangun jaringan ke luar negeri. Begitu besar ya peran HIPMI ini bagi saya begitu berarti. Dan ini adalah kampus kedua, kawacandra di muka, bagi seluruh generasi-generasi muda yang memutuskan pilihannya untuk menjadi entrepreneur. Hati-hati Mbak, kalau cuma hanya sekedar menjadi pengusaha, tanpa dibekali dengan rasa nasionalisme, tanpa dibekali dengan rasa care untuk rakyat, maka itu terjadi distorsi dari cita-cita kemerdekaan kita. Itu value yang mau Bang Bahlil sampaikan kepada para pengusaha muda ya. Itulah yang ada di HIPMI. Kita ini jangan hanya cari untung, tapi keuntungan kita itu harus bermanfaat untuk rakyat, untuk kedaulatan negara. Jadi ada yang boleh kita bisniskan, tapi ada ruang standar etika moral yang nggak bisa kita bisniskan. Dan itu hanya bisa dibelajarkan secara karakter, dan itu menurut saya HIPMI. Bang Bahlil belajar dari HIPMI. Saya belajar dari situ. Value itu didapat dari HIPMI. Bang Bahlil, terima kasih sudah ngobrol di obrolan malam edisi kali ini. Terima kasih sudah hadir. Saya tahu masih sangat capek mungkin dari KTT G20 dan banyak hari Senin nanti akan ada evaluasi bersama Pak Presiden ya dengan menteri-menteri yang lain. Bang Bahlil, terima kasih. Sehat selalu, padat sekali kegiatannya. Kami tunggu realisasi-realisasi investasi dengan segala efek berganda lainnya termasuk penciptaan lapangan kerja dan hal-hal positif lain. Terima kasih juga buat Anda yang sudah nonton obrolan malam edisi kali ini. Saya Christian Grich. Sampai jumpa. Terima kasih Grace. Thank you.